Bisa bahasa Indonesia? Bisa kok, bahasa Indonesia nggak apa-apa. Wow. Oh, ternyata bahasa Indonesia juga Bisa fasih ya? banget. Kok Bentar bisa guys, bentar sih? guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Oke guys, hari ini kita akan teruskan lagi membuat satu bekalan video reaction dengan judulnya cewek Jepang ini fasih bahasa Indonesia. Ternyata, itu adalah judulnya guys, dan merupakan dari channel yaitu channel Wagamu Japanese Klasik. Jangan lupa guys, seperti biasa, like, comment, share, dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Oke guys, seperti apakah ceritanya mengenai tentang cewek Jepang ini mampu fasih banget, lancar, dan juga dapat menyampaikan bicaranya dalam berbahasa Indonesia. Saya sebagai reaction pada kali ini sangat-sangat penasaran ya, ingin lihat bagaimanakah saatnya orang Jepang ini menyampaikan bicaranya dalam berbahasa Indonesia. Tanpa berbasa-basi guys, yuk kita langsung aja nonton di dalam video pada kali ini. Yuk guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2, dan 3 guys. Hai teman-teman, selamat datang di Wagamu Hai Japanese teman-teman. Class bersama aku Manda. Hai Amanda. Gimana nih belajar bahasa Jepangnya? Masih semangat nggak? Kalian harus selalu Semangat. semangat ya, karena belajar bahasa Jepang di Wagamu Japanese Class itu pastinya fun, gampang dan bebas relax. stres. Nah, biar kalian makin semangat ngajarinnya, hari ini aku spesial datengin temen aku nih. Dia ini adalah seorang native speaker yang asli dari Jepang loh. Asli dari Jepang. Dan imut juga. Wah. Ya kan, yang namanya belajar bahasa Jepang Asyik. itu kan goalsnya biar kalian bisa ngobrol langsung sama orang Jepangnya. Wah, Nah, mantap. ini juga kesempatan buat teman-teman yang mau PDKT sama teman aku. Karena itu cantik dan imut pastinya. Wow. Oke, tapi sebelum kita ngobrol nih sama teman aku ini, kalian harus subscribe dulu dan pastinya tekan tombol loncengnya sampai bunyi kalau bisa ya. Ayo. Oke, kalau gitu kita langsung aja ngobrol sama Hikaru. Ngobrol sama Hikaru. Asli dari Jepang guys. Mantap sekali. Hai Hikaru-san, dozo. はい、どうもこんにちは、わーひかるです。よろしくお願いします。 Hai Hikaru-san, Mantap. yoroshiku onegaishimasu. Nah, teman-teman bicara yang bahasa udah Jepang. nonton J-Sketsa 20 pasti nggak asing sama Kocho Sensei. Buat yang bingung, pasti kalian belum nonton ya. Makanya nonton dulu nih videonya yang ini ya. Oke, ちなみにHikaru-san wa Indonesia語が話せますか? はい、大丈夫です。 Oh, yokatta desu. Aku tadi udah deg-degan banget harus ngewawancara dia pakai bahasa Jepang, guys. Tapi nggak apa-apa, emang beneran bisa bahasa Indonesia? Bisa kok, bahasa Indonesia nggak apa-apa. Wow. Oh, ternyata bahasa Indonesia juga Bisa fasih ya? banget. Kok Bentar bisa guys, bentar sih? guys. Kita ulang sekejap. Tapi nggak apa-apa, emang beneran bisa bahasa Indonesia? Bisa kok, bahasa Indonesia nggak apa-apa. Oh, ternyata bahasa Indonesia juga fasih banget. Kok bisa sih? Jadi aku itu sebutannya Hao, alias keturunan. Jadi ibu Oke. aku Wow. Jepang, ayahku Indonesia gitu. Aku sendiri lahirnya di Jepang, di namanya kota Tsukuba, Oke. di Ibaraki gitu. Kalau kayak sekarang nih musim dingin kan, itu di sana bisa dingin banget, saljunya tebal kayak gitu. Guys, mantap sekali ya cara bicara berbahasa Indonesia. Ternyata ya ayahnya tuh adalah aslinya orang Indonesia, manakala ibunya adalah orang Jepang. Tetapi dia mengatakan tadi dilahirkan di negara Jepang. Jadi begitulah ya guys, sebab kenapa dia mengatakan aslinya dari negara Jepang, sebab dia dilahirkan di negara Jepang. Nah, cuma apa yang saya dengar tadi dia punya bahasa Indonesianya tuh guys. Wah, pokoknya seru guys ya, mantap sekali. Kalau kota Tsukuba, Prefektur Ibaraki itu sebelah mananya Tokyo sih? Kalau Di dari Tokyo Tokyo. pasti udah pada tahu kan di mana. Misalnya ini ada peta nih Tokyo, itu Ya. ke atasnya dikit. Ke atasnya Itu dikit. ada Tsukuba. Kalau Oh. naik kereta Akihabara pasti pada tahu kan. Tahu dong. Kalau dari sana naik kereta 40 sampai 45 menit juga nyampe. Deket, deket banget, tinggal Deket ke atas banget. dikit. Kalau di Tsukuba teh ada apa ya? Ada tempat wisata atau makanan yang unik nggak sih? Ya, Iya. jadi Tsukuba tuh sebenarnya mirip banget sama Bandung.
Jadi sering banget orang bilang Tsukuba tuh Science City, jadi banyak sekolahnya, terus banyak pusat penelitian gitu-gitu juga. Terus kalau misalnya orang mau wisata nih kan mungkin udah bosen ya ke kota besar kayak Tokyo, ke Osaka kayak gitu mungkin udah bosen, bisa ke Tsukuba itu banyak banget tempat wisatanya juga, kayak misalnya yang suka pantai misalnya bisa ke Pantai Owarai namanya. Itu deket juga. Pantai Terus ada Owarai. Gunung Tsukuba juga, bisa ngedaki gunungnya juga, bisa juga ke sana buat kayak kuliner, makan-makan di sana juga banyak macem-macem. Terus kalau musim panas nih ada Omatsuri namanya. Itu sebenarnya di seluruh Jepang pasti ada sih. Tapi itu wajib banget kalau musim panas ke sana, lihat festival kembang api kayak gitu-gitu. Wah. Terus banyak kafe-kafenya juga yang instagramable kayak gitu. Wah, Wah, Bandung pisan atau kayak kalau gitu gitu ya. mah aku jadi pengen lihat kota Bandung versi Jepang ih. Kalau Hikaru ke sana, aku mau ikut ya nebeng homestay alias nginep di Kota sana. Bandung versi Boleh Jepang. banget, nanti aku jadi tour guide aja kalau gitu, nganter-nganterin. Wah, Ini orang nyantri-nyantri. Jepang apa orang Indonesia sih? Kok ngomong bahasa Indonesia fluent banget sih? Emang salah Iya, tinggal iya, di iya. mana? Udah lama tinggal di Indonesia? Udah lama sih, lumayan di Indonesia, udah mungkin 20 tahun kali ya. Oh, udah lama pisan aku itu mah. Tapi kamu ngerti bahasa 20 Sunda juga tahun. nggak? Nah, kalau bahasa Sunda tuh kalau ada orang ngomong nih, aku ngerti maksudnya, Ngerti? oh mungkin maksudnya gini gitu. Tapi kalau disuruh ngomong gak bisa. Oh, nggak bisa ya. Wah, ini Wah. udah kayak orang Bandung tapi aslinya dari Ibaraki ya. Memang kamu lahir di sana? Jadi lahir di sana. Terus aku pindah ke Indonesia itu umur 1,5 tahun. Oh, umur Jadi waktu itu 1,5 kan ayah tahun. juga sekolah dan sempat kerja juga di Oke, sana. di Jepang ya. Terus tapi pas aku umur 1,5 tahun, terus akhirnya sekeluarga memutuskan buat pindah ke Indonesia aja karena Pindah ke Oh, Indonesia. pindah ke Indonesia. Langsung di Bandung gitu. langsung di Bandung. Oh, langsung di Kalau Bandung. sekolah atau kuliahnya dulu di mana Hikaru? Aku kan dari bayi tuh di sininya di Indonesia, jadi sekolah semuanya di Indonesia dari TK, SD, SMP sampai SMA kuliah di sini di Indonesia. Oh, berarti memang kamu tinggalnya juga udah di Indonesia ya, teman-teman ya. Nah, ini aku penasarannya nih kalau di rumah kamu ngomongnya Iya, iya. pakai bahasa apa sih? Bahasa Jepang atau bahasa Indonesia? Nah, kalau di rumah itu utamanya tetap bahasa Jepang sih. Oh, banyaknya. utamanya tetap bahasa Tapi Jepang. kadang Oh. apa ya refleks nih? gitu tiba-tiba campur-campur bahasa Indonesia sama Jepang kayak gitu. Oh, campur-campur. Itu mah kayak aku sama si Mamang ya kalau kayak gitu. Dan aku jadi penasaran nih, pengen denger Hikaru ngomong bahasa yang suka dipakai di rumah nih, kayak gimana coba? Kalau di rumah misalnya contohnya nih ya, misalnya besok Oke. Shichiji nih berangkat daijoubu, misalnya kayak gitu. Jadi kayak besok Shichiji jam 7 berangkat, Berangkat? gak apa-apa bisa gitu. Oh my god. Oh, campur-campur. Besok si Jini berangkat deja bu. Ayo, itu kan udah just sketsa Mantap. banget ya teman-teman. Ya ampun. Wah, Kalau makanan ya kesukaan ampun. Hikaru apa sih? Makanan Indonesia dan makanan Jepang deh. Iya. Kalau makanan Indonesia, sebenarnya aku suka makan, jadi Oh. aku semuanya tuh favorit gitu. Tapi Omnivora ya kayak aku. tapi kalau ditanya favorit, mungkin aku tuh suka yang kayak berkuah gitu, kayak misalnya kayak soto ayam, soto Bandung, Oke. kayak gitu-gitu. Wah. Suka Oke, banget. kalau Jepangnya? Makanan Jepang, sebenarnya bukan makanan Jepangnya sih, tapi aku sangat suka tofu yang di Jepang. Oh, Aku yang tofu Tofu. itu enak banget, yang lembut gitu bukan sih? Mungkin kalau orang banyak yang makan itu kerasanya mungkin kayak tawar, tapi itu enak banget. Oh. Kalian harus coba. Indonesia sama Jepang kan pasti beda nih ya. Kalau menurut Hikaru sendiri, apa sih yang menarik dari Indonesia dan dari Jepang? Yang menarik, yang bedanya apa ya? Mungkin yang paling simple nih kayak misalnya belanja di supermarket. Oh, Jadi belanja. kalau di sini kan belanja nih di supermarket, Iya. kita bawa belanjaan ke kasir, terus nanti sama petugasnya di scan gitu kan, Dihitungin. tit gitu. Terus Iya, bener nanti, banget. Barangnya dimasukin sama petugas kasirnya kan ke apa Bener. namanya, ke kantong belanjanya atau ke kresnya. Nah, Oke. kalau di Oke. Jepang itu di supermarket, jadi kita belanja nih bawa ke kasir, petugas kasir itu tugasnya cuma nge-scan harga. Bentar guys, ke kasir tuh apa guys? Ke kasir. Jadi minta tolong guys ya kepada kalian ya teman-teman. Ya tolong maklumkan di ruangan kolom komentar. Bubu di ruang kolom komentar guys. Oke guys, kita lanjut. Terus ya kita transaksi bayar, nanti yang masukin barang ke kantong belanjaan kita itu tuh kita sendiri gitu, makanya Self-service ada ya banyaknya ya mungkin. gitu. Jadi makanya ini kasir, terus biasanya ada station counter khusus buat Oh, gitu. kita masukin barang sendiri kayak gitu. Oh. Jadi perbedaannya. Terus apalagi ya? Beda-beda ya? Penggunaan sosial media. Itu gimana juga Oke. beda nih antara orang Indonesia sama orang Jepang. bedanya? Gitu. Kalau di Jepang itu biasanya
apa ya, orang tuh jarang ada yang masang foto profil muka dia sendiri gitu. Oh gitu. Oh. Jarang banget. Apa di sana Kayak pada misalnya- nggak pede atau mungkin lebih kayak Lebih pengen nyembunyiin banyak sih muka? alasannya karena keamanan. Oh, bisa terus jadi sih untuk keamanan. untuk privacy kayak gitu-gitu sih banyaknya. Terus nama username-nya juga yang kayak nggak pakai nama asli Nggak gitu. pakai nama asli, Naruto gitu ya Naruto misalnya. 0101 kayak gitu. Oke, kalau gitu. Nah, sekarang aku pengen nanya tentang orangnya sendiri nih. Menurut kamu tuh orang Indonesia deh. Orang Indonesia tuh gimana sih menurut Hikaru? Ini Iya, iya. kalau pendapat aku aja ya. Oke. Itu kalau menurut aku orang Indonesia itu kayak spontan dan ekspresif gitu loh orangnya. Wow, kayaknya spontan dan kalau orang Jepang mungkin banyak orang ekspresi. yang melihat orang Jepang tuh kayak lebih kalem. Betul. Gitu, Lebih kalem? tenang gitu. Aku juga Kalem tuh apa guys? Kalem. kadang suka dibilang kok Hikaru pendiam atau kalem gitu. Padahal aku nggak merasa gitu juga. Iya, dia memang orangnya calm banget dan elegan gitu loh teman-teman. Begitulah. Ya masih, tapi kalau dilihat emang yang namanya orang Jepang itu emang lebih ke diem gitu ya. Tapi bukan berarti mereka pendiam gitu. Karena mereka mungkin lebih suka ditanya duluan gak sih sama orang lain. Mungkin Iya nggak kadang sih? juga kadang juga banyak yang apa ya, jadi kayak nggak mau ngeganggu orang lain deh gitu. Wah, Wah. culture-nya bagus juga Oh, ya. nggak mau diganggu. By the way, aku penasaran sih gimana sih rasanya jadi half atau hafu itu? Mungkin aku lebih ke kayak plus minusnya gitu. Bukan minus sih sebenarnya, lebih ke challenge-nya kali ya. Challenge-nya. Kalau plusnya tentunya apa ya, jadi kenal sama minimal kenal dua budaya. Iya, bener Jepang banget. sama Itu plusnya Indonesia, ya. kenal dua bahasa juga. Terus jadi terbiasa sama yang namanya keberagaman juga. Oke, bener Kayak banget gitu. tuh. Terus rasanya jadi kayak punya dua rumah, Jepang dan Indonesia gitu. Tuh, jadi menyenangkannya di situ. Pasti menyenangkan. Ada minusnya memang. Kalau apa nih? sebenarnya bukan minus sih, mungkin challenge-nya kali ya. Iya, Challenge yang challenge-nya. dihadapi tuh Wah. kayak apalagi waktu masih kecil, masih umur belasan tahun kayak gitu, jadi ada rasa kadang bingung, mungkin cari identitas kali ya. Jadi aduh aku tuh iya, kalau iya, ditanya iya, orang iya. jawabnya orang Jepang atau orang Indonesia ya, kayak gitu Kayak self misalnya. identity-nya masih kayak gitu. Mencari-cari gitu, Oh. Cari-cari guys. Mencari-cari Terus lagi juga, identity guys. Ada apa ya, kadang kan aku istilahnya jadi kayak bawa-bawa label Jepang Iya. dan Indonesia gitu, Oke. jadinya Oke. kadang orang juga punya ekspektasi tertentu nih gitu sama aku. Oh. Kadang ada pressure di situ juga gitu. Oh, misalnya aku di sini nih sekarang di Indonesia, ya orang pasti lihatnya kan, oh ini keturunan Jepang, pasti ada ekspektasi dong orang Jepang tuh gimana. Oke. Jadi Oh. apapun yang Situ aku ya. lakukan, jadi misalnya apapun yang aku lakukan pasti orang ngelihatnya bukan, oh Hikaru tuh gini, tapi ngelihatnya oh orang Jepang tuh gini gitu kan. Jadi ya Bawa labelnya challenge-nya itu di situ ya. gitu. Oke, tapi sejauh ini kamu bisa melakukannya dengan Bisa dong. baik, luar biasa. Nah, buat teman-teman yang mau belajar bahasa Luar Jepang, biasa. kalian berbahagialah karena sekarang ada Hikaru di Wagamu Japanese Class. Iya, Gimana, semangat Hikaru, terus. mau kan bantuin aku ngajar bahasa Jepang di sini? Mau dong, mau. Cuma mungkin lebih ke percakapan kali ya. Percakapan Kalau- gitu. Kalau grammar yang kayak gitu, Kamanda aja dia lebih jago soalnya ngejelasinnya. Aku justru kalau Oke. ditanya teori tuh bingung kadang jawabnya Karena dia gimana. lebih Oh, bingung praktikal juga ya. Nah, aku ada ide nih. Gimana kalau kita bikin sejenis acara kumpul-kumpul, terus kita langsung ngobrol pakai bahasa Jepang full gitu sama Hikaru juga. Gimana nih Hikaru, setuju nggak? Boleh sih, asik sih kayak Asik gitu. ya? Pada mau nggak Wah, tapi? asik. Nah, teman-teman yang tertarik silahkan kalian tulisan di kolom komentar ya. Jadi mulai sekarang kalian bakalan sering ketemu Hikaru ya di video Wagamu Japanese Class. Kalian bisa belajar langsung nih sama native-nya. Kalau Manda pribadi sih merekomendasikan kalian buat belajar bahasa Jepang langsung sama native-nya. Kenapa? Biar kalian terbiasa sama pelafalan orang Jepang asli, guys. Iya, iya, iya. Terus buat teman-teman yang ngerasa level bahasa Jepangnya udah lumayan nih, terus pengen upgrade lagi dari basic ke yang lebih advance, aku rekomendasiin kalian buat nonton konten-kontennya Hikaru-chan ya. Hikaru-chan. Yoroshiku ne. Yoroshiku, tanoshimi desu. Yeay. Wah. Oke deh kalau gitu, thank you banget Hikaru udah nemenin aku di video kali ini. Nah, di video selanjutnya aku sama Hikaru bakalan mainin sebuah games yang bakalan memperlengkap kosakata bahasa Jepang kalian. Pastinya penasaran Wow. kan? Makanya jangan lupa buat subscribe dan set lonceng biar kalian gak ketinggalan video-video berikutnya pastinya. Kalau gitu akhir kataku Manda dan Aku Hikaru. arigato, matane. Matane. Arigato makane. Wow. Wah, mantap sekali guys ya. Padu, padu. Nah guys, sebentar tadi kita sudah menonton ya dari video channel yaitu Wagamu
Japanese class. Jadi guys, jangan lupa seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini. Jadi guys, apakah impression saya ataupun apakah pendapat ataupun pandangan saya tentang video pada kali ini guys? Yang pertama sekali adalah orang Jepang, asli orang Jepang guys, yang berasal dari Jepang ya, tetapi ayahnya tuh adalah orang Indonesia, ibunya adalah orang Indonesia. Saatnya adalah Hikaru-chan ini memang sangat-sangat fasih dalam menyampaikan bicara bahasa Indonesia guys. Mantap sekali, sangat-sangat seru dan sangat-sangat lancar walaupun asli dari Jepang. Dan begitu apa yang diceritakan pengalamannya. Yang kedua adalah dia datang saatnya ke Indonesia pada umur 1,5 tahun guys ya, dilahirkan di Jepang. Selepas itu keluarganya berangkat ya dari negara Jepang berpindah ke Indonesia. Jadi saatnya itu 1,5 tahun dia datang ke Indonesia, tinggal di Indonesia, bersekolah SD sampailah ya orang bilang kelanjutan ke pendidikan yang tertinggi. Dan saatnya pada hari ini kita boleh lihat bagaimana Hikaru, dan saya dengar juga apabila mereka mengatakan satu ide, yaitu proses belajar dalam bahasa Jepang guys. Wow, sangat-sangat mantap sekali sebab kolaborasi di antara mereka ini bagi saya sangat-sangat padu, sangat-sangat mantap guys, sebab mereka dapat memperkembangkan lagi ya dalam menyampaikan bahasa Jepang itu di Indonesia. Maksudnya belajar dalam bentuk bahasa Jepang, tetapi dalam masa yang sama mereka juga ya menjadikan bahasa Indonesia itu adalah sebagai bahasa ibunda mereka guys ya, sebab dia dikatakan tadi Jepang tuh saatnya bila mereka bersama dengan keluarga mereka ya di rumah tuh mereka ada campur-campur lah dalam bahasa Jepang dan juga bahasa Indonesia. Tetapi saatnya bila mereka sudah berada di Indonesia, pastinya mereka akan memilih ya bahasa Indonesia itu Jepang tadi itu, yaitu Hikaru tadi itu sebagai satu orang bilang keutamaan ya kepada mereka yang tinggal di Indonesia. Ya kiranya wajiblah gitu ya. Oke guys, jadi saya rasa itu satu hal yang sangat-sangat banyak ya memberikan satu manfaat, dan saya sangat senang sekali ya apabila saya melihat ya sosok Hikaru-chan ini dapat menyampaikan bahasa Indonesia itu dengan lebih baik, dengan lebih gampang sekali, dan sangat-sangat pokoknya sangat-sangat ramah. Saatnya saya nampak ya orang Jepang ini sangat-sangat ramah apabila dikolaborasi ya bersama dengan Amanda ya selaku host di video pada kali ini. Wow, sangat-sangat keren ya kalian berdua. Jadi apapun saya doakan semoga perancangan ataupun ide mereka untuk memperkembangkan ataupun proses kelas belajar bahasa Jepang itu dapat nyaman, dapat aman dan sebagainya, untuk kita sama-sama orang bilang banyak lagi tambahkan manfaat berbahasa itu lebih dari satu bahasa. Kalau kayaknya dapat kelebihan bercakap bahasa lebih dari satu, itu sebagai satu anugerah dan juga kelebihan ya kepada diri kita sendiri. Yang penting jangan kita lupa ya kepada bahasa ibunda kita, yaitu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Berbeda-beda tetapi tetap satu guys. Oke guys, jadi kayaknya begitu saja dari Uncle pendapat opini dari saya, apa yang saya tonton. Pada kalian teman-teman, jikalau ada beberapa ya pendapat pandangan pribadi kalian ataupun kiranya macam untuk berbagi info guys, kalian bolehlah turunkan di ruangan kolom komentar. Yang pastinya video ini saya sangat-sangat suka dan mantap sekali guys. Kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. Lebih dan kurang Uncle mohon maaf. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.